Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah Bethany Sydney at Home. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya akan tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukankah kita semua adalah umat-umat yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Maka itu percayalah saudara, meskipun kita mengalami musim-musim yang kering pada saat ini, meskipun kita sedang mengalami panas terik pada saat ini, kita akan terus menghasilkan buah, kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami mau katakan, kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami mau taruh segala pergumulan kami. Pagi hari ini kami cuma mau memuji nama-Mu. Pagi hari ini kami cuma memuliakan nama-Mu. Mari Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Mari Engkau yang perbaharui kekuatan kami dan pulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak ada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan
Kami percaya saat kami mengetuk pintu, maka Engkau akan membukakan. Saat kami mencari, kami akan menemukan. Saat kami meminta, Engkau akan memberikan. Namun kami katakan, apabila Engkau belum melakukannya semuanya itu, kami akan tetap bersyukur kepadamu. Kami akan tetap mengucap syukur. Kami akan tetap berterima kasih dan mengatakan, sungguh Engkau tetap baik buat kami. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang lebih tahu apa yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you for everything. Thank you for your love. Apapun yang terjadi, kami akan tetap bersyukur padamu. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Biar pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu atas kami. Ku ingat perbuatan-Mu ajaib, menolong dan memulihkanku. Hatiku penuh dengan pujian syukurku kepadamu. Ku ingat Kau mati bagiku, sungguh ku berharga di mata-Mu. Tak layak ku terima, hatiku bersyukur kepadamu. Takkan ku lupa pertolongan-Mu, takkan ku lupa kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, ajaib perbuatan-Mu. Takkan ku lupa kesetiaan-Mu, takkan ku lupa kemurahan-Mu. Tak berubah kasih-Mu bagiku, pertolongan-Mu lagi kan terjadi di hidupku. Ku ingat perbuatan-Mu ajaib, menolong dan memulihkanku. Hatiku penuh dengan pujian syukurku kepadamu. Kami ingat Kau mati buat setiap kami, Yesus. Ku ingat Kau mati bagiku, sungguh ku berharga di mata-Mu. Tak layak ku terima, hati
bersyukur kepadamu. Takkan ku lupa pertolonganmu, takkan ku lupa kebaikanmu. Anugerahmu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa kesetiaanmu, takkan ku lupa kemurahanmu. Tak berubah kasih-Mu bagiku, pertolongan-Mu lagi kan terjadi di hidupku. Takkan ku lupa pertolongan-Mu, takkan ku lupa kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa kesetiaanmu, takkan ku lupa kemurahanmu. Tak berubah kasih-Mu bagiku, pertolongan-Mu lagi kan terjadi di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, takkan ku lupa pertolongan-Mu, takkan ku lupa kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, ajaib perbuatanmu. Takkan ku lupa
berjanji setia, Kau yang selalu ada, Kau tak pernah berubah. Kau yang berjanji setia, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami ingat pertolongan-Mu atas kami. Kami ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, Kau jadikan biji mata-Mu. Siapakah kami ini, begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu. Hai jiwaku, mari pujilah Tuhan. Mari pujilah namanya yang kudus. Dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang telah mengampuni kesalahan-Mu. Dia yang telah menyembuhkan segala penyakit-Mu. Dia yang telah menebus-Mu dari lubang kubur. Dia yang telah memahkotai-Mu dengan kasih dan rahmat-Nya. Dia yang telah menjadikan masa muda-Mu kuat. Dia yang telah memuaskan hasrat-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik. Kau baik, yes. Kau baik. Shikarala barala 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 barala. Shikarala batakarala barala 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 ba. Yesus. Shikiriarala batakarala barala 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 ba. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami. Kuriarala batakarala barala 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 ba. Shikarala barala 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 ba. Kuriarala batakarala ba ya shikarala barala 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 ba. Terima kasih Yesus. Hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu saja. Kami percaya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, oh, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, sebab hidup kami ditentukan oleh perkataanmu saja Tuhan. Kau yang sembuhkan kami, Engkau yang selamatkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari lebih kuat lagi katakan dengan imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Benar Tuhan, kami percaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Yes Lord. Dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada
jalan di tengah lautan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan membuka jalan buat setiap masalah kami. Engkau yang akan membuka jalan buat setiap pergumulan kami. Sebab hati kami percaya dan tidak sedetik pun kami ragu Tuhan. Shikaralabata karalab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 arlabarlabarlabarrabarlabarrabarrabarrabarrabarrabarrabarl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 a
Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Kami percaya Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau berdaulat memelihara kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami, buat kekuatan dan pengharapan yang telah Tuhan curahkan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Kau yang siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Thank you Bu Helena dan Pak Chandra untuk pelayanan praise and worship-nya. Luar biasa. Bethany Sydney yang saya kasihi, Shalom. God is good all the time and all the time God is good. Salam 1000 berkat kepada semua saudara. Kita ada di dalam ibadah hari ini di Bethany Sydney at Home. Minggu 15 Agustus adalah minggu yang ketiga. Dan setiap minggu yang pertama, ketiga, dan kelima setiap bulan kita selalu ada perjamuan kudus. Jadi saudara bisa menyiapkan roti dengan anggur supaya tidak terlambat mengikutinya. Dan saya hari ini akan memimpin di dalam bahasa Indonesia karena setelah berbicara dengan Sisil, saya putuskan supaya awaken kita yang ibadah pada jam yang sama melalui Discord, mereka akan dipimpin oleh salah seorang tim pengembalaan atau tim pastoral kita secara live di dalam bahasa Inggris. Jadi anak saudara pun bisa mengikutinya melalui Discord. Puji Tuhan. Jika ada di antara saudara yang baru pertama kali ikut online ibadah Bethany Sydney, saudara terima kasih sudah bergabung. Jangan terburu-buru matikan di tengah, ikuti sampai akhir. Saya percaya saudara pasti akan diberkati. Jika nanti Premier Gladys Berejiklian akan mengumumkan kalau New South Wales sudah mencapai vaccination rate 70-80%, kehidupan bisa normal, dan saya bayangkan kita bisa kembali ibadah onsite di Powerhouse setiap minggu jam 9.30. Saya mengundang dan pastikan semua saudara untuk datang. Saya akan kenalkan saudara kepada Eddie dan Ellie yang selalu siap dengan souvenir, album, dan hadiah buat saudara yang pertama kali hadir. Saya akan kenalkan kepada saudara komunitas dan keluarga orang Indonesia yang paling baik hati di seluruh kota Sydney. Itu ada di Bethany Sydney. Oh haleluya. Terus berdoa buat kota Sydney supaya kita bisa mencapai zero local transmission. Satu pengumuman yang perlu saya tekankan adalah Father's Day, yaitu tinggal 3 minggu lagi, tanggal 5 September. Ada kemungkinan kita tidak bisa ibadah secara onsite. Oleh sebab itu, Bu Yani dari kaum wanita, koordinator Father's Day ini, akan memposting di dalam sosial media. Dan ketika beliau posting, intinya meminta partisipasi semua saudara untuk turut memberikan video ucapan selamat Father's Day kepada suami saudara atau kepada ayah saudara. Saya berharap semuanya partisipasi ya. Oh haleluya. Jadi semua aktivitas kita yaitu FA, Youth Awaken, pertemuan praise and worship dan lain sebagainya, semuanya melalui online, melalui Zoom. Saya mengundang saudara untuk ikut doa malam setiap hari Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam. Hanya 1 jam saja kita berdoa untuk bangsa Sydney, bangsa Australia. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk keluarga kita. Percayalah,
doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Oh haleluya. Oleh sebab itu, pastikan saudara selalu terkoneksi dengan gereja. Dapatkan semua informasi di Warta Gereja. Warta Gereja adalah secara online. Saudara bisa download di di website, di WhatsApp group, di aplikasi Bethany Sydney yang ada di Apple Store maupun ada di Google Store. Ya, pastikan saudara membacanya. Di situ ada renungan harian, ada suara redaksi akan memberikan saudara masukan, firman Tuhan, renungan setiap hari dan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan bantuan makanan, pelayanan diakonia atau benevolence kita, saudara bisa menghubungi ketua FA saudara masing-masing atau Pak Vincent dengan Bu Elina. Gereja akan membantu makanan-makanan buat saudara. Puji Tuhan, saya mau mengucapkan selamat untuk kelahiran baby Analis Hadasa, ya, yang lahir kemarin tanggal 12 Agustus. Congratulations buat Patrick dengan Jessica sebagai orang tua. Congratulations juga resmi sekarang kakek Jimmy dengan nenek Sansan. Puji Tuhan. Kenapa saya mau sampaikan ini, saya utamakan ini karena ada satu kesaksian yang luar biasa dari kelahirannya. Saudaraku, saudara tunggu. Saya berharap ini akan ada di Bethany Sydney Testimony. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita, dan tentu semuanya secara transfer atau secara online. Dan saya atas nama gereja mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua saudara-saudara dan jemaat yang murah hati, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang taat, jemaat yang cinta Tuhan. Semua pemberian saudara ada di dalam Warta Gereja. Saudara bisa melihatnya, puji Tuhan. Dan saya mau menguatkan saudara, saya mau membaca beberapa ayat buat saudara, mengencourage saudara untuk giving ini. Saudara, kalau melihat Matius pasal 22 atau Markus 12 atau Lukas pasal 20, saudara akan ketemu tentang satu perikop tentang membayar pajak. Ya, satu ketika banyak orang Sadusi, Farisi, mereka mau menjebak Tuhan Yesus, dan mereka berkata kepada Tuhan, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Mereka mau menjebak, dan kemudian Tuhan menjawabnya demikian, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Ya, mereka memberikan kepada Tuhan Yesus 1 dinar, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus menjawab bahwa yang milik Kaisar engkau wajib berikan kepada Kaisar, berikan kepada Kaisar. Dan yang wajib kau berikan kepada Allah karena itu miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Saudaraku, kita yang hidup di Australia ini, kita yang bekerja, kita semua tahu bahwa membayar pajak, kembalikan kepada Kaisar, itu adalah suatu keharusan, kewajiban. Bahkan kita dipaksa untuk melakukannya, bukan? Ya, bahkan ketika kita menerima salary kita, itu sudah dipotong dulu oleh pajak karena kewajiban untuk menyetor kepada ATO, Australian Taxation Office, itu dibebankan kepada setiap employer, saudara-saudaraku. Iya toh? Dan kemudian yang luar biasa adalah setiap tahun, setiap end of financial year, kita diberikan kesempatan untuk lodge annual tax return. Bagi saudara yang belum, saya mengingatkan kepada saudara, mulai 1 Juli kemarin saat kita diberikan kesempatan sampai 31 Oktober nanti. By the way, saya juga sudah terima email dari Bu Cindy tentang list-list saudara yang sudah memberikan yang perlu mendapatkan tax deductible receipt, ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara. Saudara bisa pakai itu untuk offset annual tax return saudara. Tetapi poin yang saya mau sampaikan adalah ini. Ketika setiap
masing-masing warga negara itu membayar pajak, kita akan mendapatkannya kembali, bukan? Saudaraku, melalui infrastruktur, melalui kehidupan Australia ini yang begitu tenang, begitu damai, infrastruktur yang begitu luar biasa. Dan yang luar biasa adalah pada waktu tax return. Kenapa disebut tax return? Karena biasanya kita akan mendapatkan kembali sebagian proporsi yang diberikan. Dan tahun ini kita semua tahu, saudara, bahwa federal government mengumumkan semua orang yang annual return-nya di bawah 126.000 per tahun income-nya mendapatkan tambahan sampai $1.080. Wow, luar biasa, bukan, saudara-saudara? Kita mendapatkan ekstra. Kenapa saya cerita ini? Sama juga dengan Tuhan. Ketika saudara memberi kepada Tuhan, ketika saudara transfer, saudara tidak memberikan kepada manusia, saudara tidak memberikan kepada saya, tetapi saudara memberikan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, kalau kaisar saja ada tax return, ada fasilitas, ada sesuatu yang dikembalikan, apalagi Tuhan, saudara-saudaraku. Makanya Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 berkata, belilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Tuhan berkata, jika engkau memberi, engkau akan diberikan kembali. Dan ketika Tuhan memberi kepada saudara, membalasnya kepada saudara, itu tidak sama seperti apa yang saudara berikan. Karena ketika Tuhan memberinya, Dia akan memberikan satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar. Itulah yang akan dicurahkan kepadamu. Izinkan saya berdoa bagi saudara, semua yang sudah memberi, semua giver. Tuhan mengasihi saudara. Tutup mata saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau luar biasa. Dan hamba hari ini khusus bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat yang murah hati. Mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan hamba berdoa supaya ayat ini terjadi ketika mereka memberi kepada Tuhan. Mereka akan diberi kembali. Oh, mereka akan mendapatkan sesuatu ukuran yang baik, ya Tuhan. A good measure, pressed down, shaken together, running over. Dan inilah adalah berkat yang Kau berikan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memasuki Holy Communion atau perjamuan kudus. Ya, bagi saudara yang tadi belum mempersiapkan roti dengan anggur, tolong cepat saudara siapkan. Saya akan membaca teksnya dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22, 23 dan 24. Bunyinya demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi itu suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu saudara dan saya, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa kami ini memasuki perjamuan kudus memberitakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib? Kita mengingat kayu salib di atas bukit Kalvari, karena itu adalah kekuatan Allah dan itu adalah hikmat Allah. Saya mau saudara yang ibadah melalui YouTube Live, ketik di live chat, kekuatanku dalam Kristus. Atau saudara bisa ngomong hikmatku dalam Kristus. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara bisa tulis di komen, kekuatanku, hikmatku dalam Kristus. Oh, saya mau saudara tulis semua supaya saudara tahu, supaya saya tahu saudara mendengar dan saudara menerima dengan iman bahwa Yesus yang disalibkan itu, Dia disalibkan memberikan saudara power, memberikan saudara wisdom. Bukan saja menebus dosa, tetapi ada power. Jika saudara percaya, taruh kedua tangan saudara di dada.
Sambil ucapkan dengan suara yang keras, kekuatanku dalam Kristus. Katakan hikmatku dalam Kristus. Katakan amin, amin, amin. Memang bagi bangsa Yahudi, ngapain sih lu mengingat Kristus yang mati, yang disalibkan? Itu suatu kebodohan, itu suatu batu sandungan. Bagi orang dunia, oh itu tidak ada gunanya, tidak ada. Tetapi bagi saudara dan saya, it is a power. Dan saya mau mengingatkan kepada saudara satu cerita. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 3, ada seseorang yang lumpuh sejak lahirnya, saudara. Usianya itu 40 tahun lebih. Jadi sudah 40 tahun lebih dia lumpuh. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah, minta-minta sedekah. Dia adalah seorang yang miskin. Tetapi saat itu dikatakan ada Petrus datang. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Langsung mujizat terjadi. Seseorang yang 40 tahun lebih tidak pernah bisa berjalan, tiba-tiba bisa berjalan. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Tetapi gara-gara mujizat itu, ya, Petrus dengan Yohanes akhirnya ditangkap, masukkan penjara 1 malam, disidang kemudian besoknya di mahkamah agama. Dan semua sidang itu bertanya kepada Petrus, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Ditanya Petrus, kamu itu loh melakukan itu dengan kuasa apa dan dalam nama siapa? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang ini harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit, dan kami harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saya mau sampaikan yang sama kepada semua saudara, bahwa dalam nama Yesus, dalam kuasa Yesus. Yesus siapa? Yang disalibkan, yang mati buat saudara dan saya, yang mencucurkan darah buat saudara dan saya, yang menebus saudara dan saya. Dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan dengan kuasa itu, dengan nama itu, yang sakit akan menjadi sembuh. Oh, oleh sebab itu ketika hari ini engkau masuk dalam perjamuan kudus, masuklah dengan iman seperti itu. Mulailah angkat roti tinggi di atas kepala saudara. Oh haleluya. Oh haleluya. Karabakasyata, 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 karab. Buka roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, roti yang kita angkat tinggi adalah roti biasa, tetapi di dalamnya kita menaruh iman persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita angkat tinggi ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala kita, sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Taruh tangan saudara di dada saudara sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi.
Ketika saudara mengangkat cawan ini tinggi, ini bukti kekuatan Allah. Ini adalah hikmat Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang mati ini dan dibangkitkan, dengan kuasa Yesus yang mati dibangkitkan, orang sakit itu menjadi sembuh. Oleh sebab itu biarlah kita pun percaya hari ini kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita disehatkan, kita menjadi kuat. Umur panjang di tangan kanan kita dan di tangan kiri kita kekayaan dan kehormatan, semuanya karena nama Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Semua itu terjadi karena kuasa Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Buka roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari membuka kedua tangan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karabakasih kita, karabakasih. Oh rabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, karabakasih kita, karama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, sekarang kami percaya, kami berdoa untuk jemaat-Mu dengan kuasa dan di dalam nama Yesus yang disalibkan dan yang telah dibangkitkan. Kami menjadi sembuh, kami menjadi made whole. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini spesial saudara-saudaraku, hari Minggu yang khusus. Seperti yang saya umumkan minggu lalu bahwa saya akan mengajak saudara untuk pergi ke kota Jakarta. Kita akan dilayani seorang hamba Tuhan, seorang pastor of Mega Church di Jakarta. Mungkin saudara tidak tahu siapa namanya. Sekarang saya umumkan kepada saudara, beliau adalah Pastor Jeffrey Rahmat. Oh, saya mau saudara bantu saya untuk welcome hamba Tuhan ini, the man of God, the servant of God. Saudara ketik di live chat YouTube jika saudara ibadah di YouTube, welcome Pastor Jeffrey di Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen welcome Pastor Jeffrey di Bethany Sydney. Begitu saudara-saudaraku, supaya beliau merasa welcome. Ayo semuanya tulis. Oh haleluya. Ya, Pastor Jeffrey sudah, ini yang kedua kalinya beliau melayani kita di musim pandemi, dan saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak buat Pak Jeffrey yang mau melayani kita, saudara-saudaraku ya. Pak Jeffrey ini adalah founder, bagi saudara yang tidak tahu tentang beliau, adalah founder daripada GPCC. 22 tahun yang lalu beliau mendirikan Jakarta Praise Community Church, satu gereja yang punya praise and worship luar biasa, dan pada akhirnya praise and worship GPCC itu menjadi standar, menjadi panutan, menjamah bukan saja bangsa Indonesia, bahkan sampai lagu-lagunya sampai ke luar negeri. Ya, bahkan saya perhatikan ada banyak anak-anak muda kita yang begitu dia graduate dari luar negeri pulang ke Jakarta, mereka memilih GPCC sebagai gerejanya ya. GPCC adalah Hillsong Family yang ada di kota Jakarta. Kalau saudara pergi, ya tentu sekarang masih online, tetapi kalau saudara pergi, salah satu gereja yang butuh antri panjang untuk saudara bisa masuk ke gedungnya. Dan Pastor Jeffrey adalah, menurut saya, adalah satu-satunya orang Indonesia yang bisa berbicara di mimbarnya Hillsong, saudaraku, gereja Hillsong, baik itu Hillsong campus, saudara-saudaraku, maupun Hillsong conference ya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan lupa saudara bantu saya untuk
menyambut Pak Jeffrey. Beliau adalah seorang teman, seorang sahabat, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan, dan saya percaya pelayanan beliau akan memberkati semua saudara. Oke, saudara siap? Oke, mari sekarang kita ke Jakarta. Pastor Jeffrey, saya persilahkan. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Bethany Sydney yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2021, dan saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, serta masih bersemangat. Ini adalah untuk kedua kalinya saya mengunjungi kalian di masa pandemi ini. Memang musim ini belum juga selesai, namun kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang, adanya tanda-tanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Itu sebabnya jikalau mungkin berikan diri kalian untuk divaksinasi, tetap jaga kesehatan dan berolahraga serta beristirahat yang cukup tentunya. Kita perlu di hari-hari ini untuk menjaga imun dan juga menaikkan iman. Terima kasih tentunya kepada Pastor Agus Gunawan dan semua tim pengembalaan yang ada di Bethany Sydney yang sudah memberikan kepada saya waktu dan kesempatan serta kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan di online service kalian di hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu lebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih untuk kesetiaan dan kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, agar bukan hanya sekedar informasi atau khotbah yang baik yang diterima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah cara pandang kami terhadap diri kami sendiri, cara pandang kami terhadap persoalan kami, dan juga terhadap Tuhan sendiri tentunya. Sehingga transformasi terjadi, kami menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pembahasan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa kita harus memperhatikan gaya atau pola hidup kita dengan sungguh-sungguh. Gaya hidup atau yang disebut dengan lifestyle, inilah yang sebenarnya membentuk rutinitas, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lebih dahulu, yang pada akhirnya menentukan hidup yang sekarang kita miliki. Jadi, kalau kita tidak suka dengan apa yang kita hidupi sekarang ini, kita harus memeriksa pola hidup atau gaya hidup kita. Di awal tahun baru, seperti di tahun-tahun biasanya, banyak orang membuat resolusi tahun baru atau yang disebut dengan New Year Resolution. Dari sebuah studi yang dilakukan oleh University of Scranton di Pennsylvania di Amerika Serikat mengatakan bahwa hanya sekitar 8% orang yang berhasil untuk memenuhi resolusi tahunan mereka. Bayangkan berarti 92% gagal memenuhi resolusi tahunan mereka meskipun mereka sudah membuatnya dan mereka sudah melakukannya, tapi mereka gagal di tengah jalan. Mengapa mereka gagal? Seorang penulis buku Atomic Habits yang bernama James Clear mengatakan, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Anda tidak naik ke tingkat tujuan Anda akan selalu berada pada tingkat sistem yang Anda punya. Goal atau tujuan tidak menentukan sukses, tetapi sistem yang menentukan sebuah keberhasilan. Berarti tidak cukup hanya mempunyai goal atau target atau visi saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan apakah kita sudah mempunyai sistem. Sistem dalam hal ini adalah gaya hidup yang memang menunjang dalam usaha mencapai target. Sebab kalau gaya hidup kita tidak bisa menunjang, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam mencapai target. Sama seperti seorang atlet olimpiade, kalau dia mau menjadi juara dan merebut medali emas, maka ada pola hidup yang harus menunjang dia untuk dapat memperebutkan medali yang dia mau.
Dari pola hidupnya sebenarnya kita sudah bisa melihat apakah dia bakal mencapai targetnya atau tidak. Gaya hidup seseorang ditentukan oleh bagaimana dia menyusun prioritas. Dan prioritas disusun berdasarkan urutan apa yang dianggap penting atau yang disebut dengan value atau nilai. Kita dapat melihat apa yang dianggap penting dari hidup seseorang dari apa saja yang dia tolak pada saat dia mendapatkan tawaran atau kesempatan-kesempatan. What you say no to reveals your true value. Pada saat Anda berani mengatakan tidak pada suatu pilihan yang menyenangkan, mengungkapkan nilai-nilai Anda yang sebenarnya. Beberapa minggu yang lalu, mata dunia tertuju kepada Olimpiade yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Banyak sekali kisah-kisah menarik dari para atlet dunia yang merebut medali. Bagaimana mereka mengatakan tidak kepada contohnya makanan enak, berani mengatakan tidak pada jalan-jalan, pada shopping. Mereka tidak mau kongko-kongko atau malas-malasan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Itu semua menunjukkan apa yang mereka pandang tinggi dalam hidup mereka. Dan menjadi yang terbaik dalam bidangnya dan merebut medali untuk negaranya, itulah yang menjadi prioritas mereka. Pandemi ini menyadarkan banyak orang bahwa ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting yang sebelum ini tidak pernah atau kurang diperhatikan. Dan ada hal-hal yang tadinya mereka anggap penting, namun ternyata terbukti tidak terlalu penting dan dapat ditinggalkan. Contohnya, banyak orang yang selama musim ini menjadi sadar akan pentingnya kesehatan dan membangun imun sistem yang kuat. Kesadaran ini menyebabkan mereka mulai rajin berolahraga, sesuatu yang sebelumnya mungkin jarang untuk dilakukan. Berarti ada perubahan nilai yang menyebabkan adanya perubahan prioritas. Dan setelah beberapa bulan berolahraga secara rutin, mereka mulai mendapati mungkin berat badan mereka mulai turun atau body fat mereka mulai rendah. Mereka menjadi lebih fit yang pasti. Mereka menjadi lebih segar dan imun sistem mereka meningkat tajam. Mereka sangat senang dengan hasil yang mereka peroleh hari-hari ini dan mereka-mereka inilah yang dapat mengambil keuntungan di masa pandemi. Contoh yang lain lagi. Ada banyak yang mulai sadar akan pentingnya membangun hubungan yang lebih intim antara sesama anggota keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Karena selama ini mungkin terlupakan karena mereka sibuk mengerjakan pekerjaan yang ada di luar rumah, sehingga mereka tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Akibatnya, begitu diperlakukan lockdown, di mana banyak orang harus bekerja dari rumah, dan juga anak-anak melakukan online school, maka mulai terjadi keributan demi keributan yang sebelumnya mungkin jarang terjadi di antara sesama anggota keluarga. Contoh lain lagi, dengan adanya aplikasi seperti Zoom atau Google Hangout, ternyata kita menemukan ada banyak meeting yang bisa dilakukan tanpa harus pergi keluar rumah atau keluar kantor, yang menyebabkan kita dapat lebih efisien dalam menggunakan waktu dan menjadi lebih produktif. Dan masih banyak contoh-contoh yang Anda sendiri mungkin bisa temukan. Tetapi semuanya ini tidak dapat terjadi kalau tidak ada yang namanya perubahan atau adjustment yang kita lakukan. Kalau kita tidak mau berubah, maka semuanya ini hanya merupakan sebuah ide yang baik saja. Memang pada kenyataannya perubahan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang menyukai ide perubahan sampai dirinya sendiri yang harus berubah. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dunia ini. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan mulai berteman dengan yang namanya perubahan. Dan tidak memusuhi perubahan. Karena suka atau tidak suka, kita akan terus bertemu dengan perubahan selama kita hidup. Perlu diingat bahwa yang berubah adalah sistem, atau cara, atau metode, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rasul Paulus katakan, usahakanlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Artinya supaya prioritas hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu artinya adalah orang yang sudah tahu mana yang benar, tetapi tetap saja tidak mau melakukan apa yang benar. Dan pergunakanlah waktu yang ada, dia katakan. Waktu di sini diambil dari bahasa Yunani, yaitu kairos.
Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan zaman atau waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berurutan atau kronologis, sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas atau waktu di mana peristiwa penting terjadi. Kronos berbicara mengenai kuantitas, sedangkan kairos bicara mengenai kualitas. Kairos digambarkan seperti saat di mana seseorang sedang pergi berburu. Dalam perburuannya, dia harus bersembunyi sambil menunggu binatang buruannya muncul. Bayangkan, setelah lama melewati waktu kronos, tiba-tiba muncul binatang buruannya di depan mata. Nah, maka orang tersebut pindah dari waktu kronos ke dalam waktu kairos, di mana dalam waktu yang ditunggu-tunggu itu dia segera harus mengambil keputusan untuk menembak atau melepaskan panahnya untuk mencapai target. Waktu yang dia punya untuk menembak sangatlah terbatas, dan tindakan yang dilakukan harus tepat, karena kalau terlalu cepat atau terlalu lama bisa-bisa hilang buruannya. Habislah waktu kairosnya dan dia kembali ke waktu kronos. Nah, sebenarnya tidak sulit untuk mengenali kairos. Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, kembali kita dapati kata zaman di sini yang dipakai adalah kairos. Yesus mengatakan, kalau kamu bisa menilai pergerakan awan, melihat mendung, lalu kamu katakan bahwa sebentar lagi akan hujan, dan hujan benar-benar terjadi, mengapa kamu tidak dapat menilai waktu kairos? Berarti kairos bukanlah waktu yang terlalu sulit untuk dikenali. Kalau kita bisa menilai perubahan cuaca, seharusnya kita juga dapat mendeteksi waktu kairos. Contoh lain dari kairos kita ketemukan di kolam Bethesda. Dalam Yohanes pasal yang ke-5, khususnya di ayat yang ke-4. Dikatakan sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kata sewaktu-waktu di situ yang dipakai adalah kairos. Semua orang dengan berbagai macam penyakit menunggu di sekitar kolam. Mereka melewati kronos sampai waktu ketika turunlah malaikat Tuhan menggoncangkan air di kolam. Begitu air kolam bergoncang, itulah waktu kairos, dan siapa yang pertama kali mendeteksi waktu kairos tersebut dan masuk ke dalam kolam, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Kairos bukanlah waktu biasa. Kairos dikenal sebagai waktu perkenanan Tuhan. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang jarang terjadi, waktu di mana kita dapat menemukan campur tangan Tuhan, ada kemudahan, ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara sulit yang biasanya memerlukan proses yang lama untuk selesai, tetapi karena adanya waktu kairos, maka prosesnya menjadi sangat cepat. Waktu pandemi ini adalah waktu yang sangat jarang terjadi. Saya percaya waktu ini adalah waktu yang spesial, waktu di mana ada anugerah yang khusus dari Tuhan untuk kita menerima mujizat, waktu yang Tuhan sediakan untuk kita reset, mengatur kembali gaya hidup atau prioritas hidup, sehingga bisa kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bayangkan, sebelum pandemi, kehidupan kita begitu sibuk. Berapa banyak orang yang sering mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak punya waktu, dan selalu ada dalam keramaian. Nah, sejak masuk ke dalam musim ini, kebanyakan kita tidak lagi sesibuk dulu. Banyak yang dirumahkan bahkan. Ada yang work from home. Bahkan kita diminta untuk menghindar dari kerumunan. Bagaimana kita melihat keadaan ini? Apakah kita melihat kesempatan atau hal-hal yang baik? Atau kita tidak bisa melihat apa-apa? Dari sejak awal pandemi ini, saya sudah mengatakan kepada jemaat saya bahwa suasana yang ramai dan dalam kesibukan yang tinggi, kebanyakan orang tidak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
apalagi untuk belajar mendengar suaranya. Mendengarkan suara orang yang berbicara kepada kita saja sulit kalau kita berada dalam keramaian, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dalam suasana yang sunyi dan sepi, pada saat kita tidak berada dalam kerumunan, maka sebuah bisikan saja sudah dapat dengan jelas didengar. Jadi waktu lockdown ini merupakan waktu di mana kita seharusnya bisa belajar mendengar suara Roh Kudus dengan lebih jelas. Belajar untuk berdoa, spend time with God, membaca firman Tuhan. Jadi musim pandemi ini adalah musim yang khusus di mana Anda semua, termasuk saya, mempunyai kairos moment. Waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi dan belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Sehingga iman kita adalah iman yang personal, iman pribadi, bukan iman dalam kerumunan. Apa yang saya maksud dengan iman dalam kerumunan? Iman yang didapatkan seseorang karena dia berada dalam kumpulan orang-orang beriman. Banyak orang yang berpikir mereka mempunyai iman, tetapi sebenarnya iman mereka adalah iman kerumunan atau iman nebeng. Imannya didasarkan pengalaman orang lain berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan pengalamannya sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang merasa dirinya jagoan, karena dia berkumpul dengan para jagoan. Tetapi begitu mereka sendirian, mereka tidak mempunyai nyali sama sekali. Banyak orang Kristen imannya iman kerumunan. Begitu dilarang berkumpul, tidak lagi dapat bersekutu satu dengan yang lain, tidak lagi dapat bertemu bersama dengan teman-teman yang beriman, maka mereka baru mendapati bahwa iman mereka sebenarnya lemah. Iman mereka mudah padam. Kita perlu mempunyai iman yang dihasilkan karena hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Mengapa? Sebab ada waktu-waktu di mana kita harus menghadapi persoalan kita sendirian. Sama seperti seorang atlet. Sebelum menghadapi pertandingan, atlet tersebut selalu dikelilingi banyak orang. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada ahli gizi, ada teman berlatih atau sparring partner, ada tukang pijat, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat si atlet harus bertanding, maka semua orang yang ada di sekelilingnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam pertandingan. Si atlet harus berjuang sendirian menghadapi lawannya. Nah, mari kita lihat contoh dari apa yang dialami oleh Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Berhenti sampai di sini dulu. Bukan hanya Daud sebenarnya yang kehilangan istri, tetapi juga rakyatnya kehilangan istri dan anak-anak mereka. Bahkan sekarang, rakyatnya sendiri mulai melampiaskan kekesalan mereka kepada Daud dan tidak melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi orang yang berpihak pada Daud. Nah, di sini kita melihat bagaimana Daud harus menghadapi persoalannya sendirian. Tetapi karena Daud sudah punya modal, yaitu iman personal yang dia dapatkan ketika dia mendapatkan pertolongan Tuhan pada saat dia menyelamatkan kambing domba ayahnya. Dan bagaimana juga Daud mendapatkan pertolongan Tuhan ketika harus menghadapi Goliat sendirian. Maka sekarang terjadi lagi di mana Daud kembali harus berjuang sendirian. Daud tidak menyerah, dikatakan dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau Daud hanya punya modal iman dalam kerumunan saja. Ayat yang ke-7 lalu katakan, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku.
Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kita lihat bagaimana hubungan pribadi Daud dengan Tuhan menguntungkan Daud pada saat kelompoknya atau rakyatnya atau komunitasnya sendiri tidak lagi bisa diandalkan. Daud tidak berkecil hati, tetapi dia dikatakan semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Itulah iman personal. Hal yang sama juga dialami oleh Maria yang menjadi ibu Yesus. Ketika malaikat Tuhan menginterupsi rencananya untuk menikah dengan tunangannya, yaitu Yusuf. Saya membayangkan betapa Maria yang masih sangat muda ketika itu harus berjuang sendirian ketika dia mengetahui bahwa Tuhan berkenan kepadanya untuk menjadi wanita yang mengandung bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Tidak ada wanita lain sebelum dan sesudah Maria yang mempunyai pengalaman untuk mengandung bukan karena berhubungan intim, tetapi karena dinaungi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, siapa yang mau percaya pada ceritanya? Jangankan mengandung dari Roh Kudus, buat Maria untuk bercerita bahwa ada malaikat Gabriel yang berkunjung kepadanya, itu bukan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan Yusuf yang menjadi tunangannya pada waktu itu, orang yang mencintai dia, kesulitan untuk percaya pada cerita kekasihnya dan berencana untuk memutuskan hubungan pertunangan mereka. Hal yang sama juga dialami oleh Yusuf sebenarnya. Yusuf harus berjuang sendirian pada saat dia mendengar berita dari Maria kekasihnya tentang rencana Tuhan dengan kehamilannya oleh Roh Kudus. Siapa yang mau percaya kepada Yusuf kalau Maria tunangannya itu hamil karena Roh Kudus? Tidak heran kalau Tuhan sampai perlu mengirim malaikatnya mendatangi Yusuf di dalam mimpi untuk meneguhkan dia sehingga Yusuf membatalkan rencananya untuk menceraikan Maria. Kita lihat bahwa Maria dan Yusuf mempunyai pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman ini menjadi modal yang kuat bagi mereka untuk menjalankan rencana Tuhan yang mulia, melahirkan dan membesarkan Yesus dalam keluarga mereka. Bukankah benar salah satu yang harus dilakukan ketika seseorang terpapar virus corona adalah melakukan isolasi mandiri atau karantina? Artinya apa? Artinya dia harus dipisahkan dari kerumunan. Dia harus berjuang sendirian di kamar isolasi. Berjuang sendirian menghadapi semua kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran yang negatif. Ada banyak orang Kristen yang harus berjuang sendirian di musim pandemi ini. Mereka tidak dapat berharap dari teman-teman seiman mereka. Dan mereka tidak dapat berkumpul untuk menyembah bersama-sama di gereja. Tidak dapat berkumpul untuk melakukan small group. Maka pada saat itulah iman personal atau iman pribadi sangat dibutuhkan. Terbukti banyak yang tidak berdaya dalam pergumulan mereka selama lockdown ini karena mereka lupa mengembangkan iman pribadi. Nah, kembali kita ke ayat pembahasan kita tadi dari Efesus pasal yang kelima, Rasul Paulus katakan seperti ini, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah sebaik-baiknya waktu yang ada. Artinya pergunakanlah waktu kairos, waktu yang spesial ini, waktu perkenanan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan habiskan waktu dengan sibuk mengeluh, mempertanyakan kapan sih semuanya ini selesai, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia katakan karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini diterjemahkan dari kata poneros. Poneros adalah atau berbicara tentang adanya kekuatan jahat yang bekerja di dunia ini yang tujuan utamanya adalah untuk merusak dan menggagalkan keberhasilan kita di dalam Kristus. Poneros digambarkan sebagai seseorang yang telah dilatih dalam setiap kejahatan dan benar-benar siap untuk menimbulkan celaka pada siapapun. Si jahat ini keinginannya cuma satu, yaitu merugikan mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Kita dapat menemukan kembali kata poneros ini dalam doa Bapa kami. Yesus katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata jahat di sini adalah poneros. Kata yang sama kita ketemukan dalam doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai 15.
Yesus berdoa seperti ini, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat." Kembali kita dapati kata jahat di sini yang dipakai adalah poneros. Yesus mau kita menjadi garam dan terang buat dunia ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, Yesus sadar akan adanya kuasa jahat, poneros yang bekerja di dunia ini. Itu sebabnya Yesus meminta kepada Bapanya untuk tidak mengambil kita dari dunia ini, karena kita punya tugas untuk jadi garam dan terang buat dunia ini, tetapi agar Bapanya melindungi kita dari poneros. Kita tidak perlu takut dengan poneros. Kenapa? Karena Bapa selalu mendengar dan menjawab doa Yesus. Namun bagian kita adalah mempergunakan waktu-waktu yang kita punya, waktu kairos, dengan sebaik-baiknya untuk keuntungan kita. Yesus katakan, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka." Itulah modal kita untuk berkemenangan di dunia ini. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Kalau prioritas hidup kita selaras dengan kebenaran, maka kita dapat menikmati dan berhasil di segala musim yang kita hadapi. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenal firman kebenaran dan menjadikannya sebagai landasan yang utama dalam kehidupan kita, sambil berdoa agar kita dilindungi dari poneros selama kita melakukan aktivitas kita di dunia ini. Dan sebagai penutup, saya akan berikan kepada Anda beberapa pertanyaan untuk dijawab, hal-hal yang sangat sederhana. Tanyakan seperti ini pada dirimu sendiri, apa saja perubahan yang sudah aku lakukan selama pandemi ini? Apa saja perubahan yang sudah aku lakukan selama pandemi ini? Apa kebiasaan lama yang sudah mulai aku tinggalkan? Dan apa kebiasaan baru yang mulai aku lakukan? 3 pertanyaan ini penting untuk Anda jawab supaya terjadi perubahan dalam kehidupan Anda yang menuju pada sebuah perbaikan. Sekedar tips buat Anda, tanyakan ini juga yang terakhir. Apa saja yang Anda harap Anda bisa lakukan atau mau pelajari kalau Anda punya waktu? Entah itu membaca buku, melukis, memasak, main musik, atau olahraga, atau menolong orang, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kepada Anda diberikan waktu yang banyak. Lakukanlah apa yang tadinya Anda mau lakukan tetapi tidak bisa lakukan. Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini tidak menjadi lebih baik daripada sebelumnya pada saat kita masuk pandemi ini. Jangan biarkan pandemi ini mengambil yang terbaik dari Anda, tetapi pakailah pandemi ini untuk menjadikan Anda lebih baik daripada sebelumnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk perjalanan kehidupan Anda semua, jemaat Betani yang ada di Sydney. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pastor Jeffrey untuk pelayanan firman Tuhan. Luar biasa, sangat memberkati kami semua. Sungguh saya setuju dengan Pastor Jeffrey bahwa waktu pandemi ini adalah waktu yang spesial, waktu yang khusus. Saya setuju dengan Pastor Jeffrey. Kairos moment di mana kita harus membangun bukan iman kerumunan. Wah, saya suka istilah itu. Tetapi adalah iman pribadi. Oleh sebab itu setiap saudara Betani Sydney at Home, saya mau kita respon kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Jika saudara ibadah melalui YouTube live, ketik di live chat, aku membangun iman pribadi. Jika saudara ibadah melalui Facebook live, saudara tulis di komen juga, aku membangun iman pribadi. Saya setuju sekali dengan Pastor Jeffrey. Kita ini tidak bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain dalam keadaan lockdown. Gak tanggung-tanggung 9 minggu kita masih belum tahu apakah diperpanjang apa tidak. Inilah Kairos moment. Mari kita mempergunakan waktu ini, Kairos ini, membangun
iman pribadi. Taruh kedua tangan saudara di dada. Katakan, aku membangun iman pribadi. Sekali lagi katakan, aku membangun iman pribadi. Katakan amin, amin, amin. Sehingga ketika kita keluar dari pandemi ini, saudaraku, ada satu perubahan, ada sesuatu yang berbeda. Karena sekarang kita punya deeper intimacy relationship dengan Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi thank you Pastor Jeffrey untuk pelayanannya. Saya berharap kalau border Australia sudah dibuka, ada yang bilang mungkin 2023, saya berharap Pastor Jeffrey bisa kembali ke kota Sydney. Jangan hanya melayani di Hillsong, tapi ingat ada gereja Bethany Sydney yang Pastor Jeffrey kita akan welcome untuk Pak melayani di tengah kami semua. Sekali lagi terima kasih. Amin, puji Tuhan. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara ibadah, saudara. Mari kita membuka kedua tangan kita. Mari kita mengadahkan wajah kita. Kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami juga percaya di akhir ibadah ini, Tuhan, kami berbeda, tidak menjadi sama sebelum kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Sebab berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib Roh Kudus memberkati, mengurapi, menguatkan, menyembuhkan, menyehatkan, membuat apa yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Memberkati kami semua mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang silakan duduk Bapak Ibu, jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Saya mau kita mendengar lagu, satu lagu original song daripada Bethany Sydney, Worship, Mari Datang Bersuka, ya, dinyanyikan oleh anak-anak muda kita. Saya percaya ini menjadi berkat. Terima kasih, sampai jumpa hari Kamis, kita doa malam melalui Zoom. Sampai jumpa juga hari Minggu 9.30 masih di Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. Datang dan bersuka, semua umat pilihannya masuk dalam hadiratnya, bawa syukur, korban pujian. Mari datang dan bersuka.